Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Deluxe manual tahun 2014. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan tampilan fisik luar. Jadi dari bagian luar kita bisa perhatikan mulai dari bagian depan atau bagian belakang. Jadi bagian depan yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan atau dudukan dari mobil. Pastikan bahwa tongkrongannya dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita periksa, kita pastikan bahwa jaraknya itu presisi antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan dari bodi mobil. Jadi bodi mobil atau bagian cat luar mobil dia memantulkan objek bayangan objek yang ada di seputar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, pastikan bahwa bayangannya itu memantulkan secara lurus, tidak bergelombang. Kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu. Bagian-bagian lain juga jangan lupa kita cek, seperti ban. Ini bannya juga masih ada sekitar 80% juga masih ada ketebalannya, ban depan. Terus spion, kaca-kaca, semua bagian-bagian yang ada pada luar mobil. Ini ban belakang juga masih tebal juga, masih ada sekitar 70% lebih masih ada. Kita kelilingin mobil, semua bagian baik lampu, bodi, semua komponen-komponen yang ada di luar kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya itu oke. Setelah kita kelilingin mobil, kita cek pastikan bahwa kondisinya oke. Barulah berikutnya coba kita masuk ke dalamnya. Oke. Ini kuncinya, dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil, ini nutup ya. Kalau suaranya 2 kali dia buka pintu. Sekarang kita coba masuk, kita lihat ke bagian dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard dia aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur. Terus pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya itu di kolong jok juga perlu kita perhatikan. Pastikan bahwa kolong jok terutama di bagian rel-relnya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Setelah kita cek bagian kolong interior, sekarang kita coba masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita perhatikan sekeliling interior mobil. Ini bagian depan kita cek, pastikan bahwa kondisinya bagaimana. Terus habis itu kita periksa juga bagian plafon. Pastikan kita cek kondisinya bagaimana. Ini agak gelap ya. Terus jok juga kita perhatikan. Ini joknya dia masih orisinil di bagian dalamnya. Ini dilapisin dengan sarung yang tidak permanen ya. Ini kondisi sarungnya juga masih oke. Setelah kita cek, kita pastikan bagian interior kondisinya sudah sesuai yang kita inginkan. Berikutnya coba kita nyalakan mesin. Sebelum kita nyalakan mesin, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kalau dia dari bagian packing, penggantian packing biayanya tidak terlalu besar. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong mobil. Pastikan bahwa kolong mobil itu aman, tidak ada kropos, serta di bagian kaki-kakinya juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan, kita bisa cek kalau itu dari bagian karet-karet atau sealnya, berarti pergantian karet atau sealnya tidak begitu mahal juga biayanya. Terus setelah itu kita periksa juga level oli mesin, kondisi oli mesin, terus level radiator coolant sama kondisi radiator coolant. Setelah kita cek, kita pastikan itu semua sudah aman, barulah kita coba nyalakan mobil.
Oke, ini colokan kuncinya. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Ini karena manual, jadi pastikan bahwa giginya posisi di netral. Oke. Pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyala tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah swak, atau bisa jadi dinamo starternya yang bermasalah, jadi perlu diservis. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir, bagaimana getaran mesin yang masuk ke dalam. Terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebih, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya ya, jadi sudah pecah atau sudah keras, perlu diganti, atau mesinnya pincang jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan yang perlu kita periksa lebih lanjut. Berikutnya yang perlu kita periksa itu adalah di kilometer. Daihatsu Xenia ini kilometernya di 113.000. Jadi di sini ada gantungan servis terakhirnya, dia servis di bengkel Mobeng, jadi sepertinya perlu ganti oli ya. Sudah lewat sedikit. Terus habis itu di Xenia ini juga masih lengkap, jadi buku servis juga ada, buku manual juga masih ada, sama beberapa kayaknya masih ada disimpan ya, beberapa bon perbaikan. Dalam mencari mobil bekas, pastikan kita periksa antara, yang pertama kita cocokkan antara kilometer, terus kondisi fisik secara keseluruhan mobil, serta rekod-rekod servis sebelumnya. Pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya. Terus selanjutnya kita periksa ke bagian mesin. Oke, sekarang kita buka kap mesin ini. Oke, sekarang kita periksa juga di sini. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Terus spionnya dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Oke, ini ada kisi-kisi AC. Sebelum kita ke depan, kita periksa juga door trim. Di sini door trim secara keseluruhan kondisi masih bagus. Cuman di sini ada pudar-pudar karena pemakaian, karena sering tangan disenderkan ke sini. Di sini ada pengaturan buat lock unlock power window. Di sini ada tombol power window ke-4 pintunya. Oke. Dalam mencari mobil bekas perlu kita cek juga di bagian pinggir-pinggir pintu ini ada sealer. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu tidak ada, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah gantian. Dan apabila sealer cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian mesin. Oke, ini ada tambahan tanduk di sini. Sekarang kita buka kap mesin. Ini sini ada agak ke bagian tengah ke kanan sedikit, ada tuas, kita dorong ke atas. Oke. Daihatsu Xenia ini mengusung mesin 1300 cc, 4 silinder dengan penggerak roda belakang. Jadi sekarang populasi mobil roda belakang sudah mulai langka ya. Mesinnya ini sama persis dengan mesin saudara kembarnya, yaitu Toyota Avanza ya, yang 1300 cc. Untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, yang pertama kita bisa perhatikan suara mesinnya. Pastikan suara mesinnya halus, terus ritme mesinnya dia konstan beraturan, terus serta getarannya juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan di kap mesin juga ada sealer. Pastikan bahwa sealernya itu kondisinya juga masih oke, sesuai bawaan pabrik. Terus di bagian dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada perbaikan ya, reparasi atau perbaikan. Sudah dilengkapi dengan peredam panas. Terus di bagian depan ini ada besi yang memanjang di depan, ini kita sebut apron. Apron kita cek, kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Serta di bagian sasis-sasis juga kita periksa, samping-samping juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa di komponen-komponen metal mesin, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang sulit untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga kita perhatikan, pastikan bahwa dia perputarannya masih normal. Oke. Bagian mesin sudah kita periksa, sekarang kita periksa ke bagian yang lainnya. Oke. Bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang MPV yang terkenal bandel, perawatannya mudah, bensinnya relatif irit, terus tahan banting, hampir semua bengkel bisa menanganinya, serta
dealer Daihatsu pun juga tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin Daihatsu Xenia ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Sekarang kita periksa ke bagian tengah sama bagian belakang. Saya buka pintu, sekarang saya masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 8 jari ya, jadi cukup luas. Untuk headroomnya sendiri ada sekitar, mungkin ini ada 8 jari juga. Oke, terus kita sekarang lihat ke bagian baris ketiga dulu. Jok baris ketiga bisa duduk 2 penumpang, ada 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus pelipatan bangku dia bagian senderannya 50% ke belakang serta bagian bawahnya 100% ke belakang, ke depan 100% ke depan. Di bagian sini ada cup holder sama tempat penyimpanan, terus seat belt ada 3 titik. Terus habis itu di sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Untuk di tengah kita bisa duduk 3 penumpang. Terus senderan kepala ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya secara terpisah. Terus pelipatan bangku bisa 100% udah mulai error matematikanya, 50% ke depan, dilipat ke depan 50% ya. Oke. Terus habis itu di sini ada seat belt 3 titik ada 2, di sini ada 2 titiknya ada 1. Terus habis itu ada lampu baca di bagian plafon. Terus kita ke bagian sini dulu. Di sini ada 3 cup holder. Jadi kalau yang tukang nyimpan botol minuman, jadi 3 cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Terus di bagian sini ada handle tangan. Terus AC juga sudah double blower ya. Double blower untuk tipe 1300cc Xenia yang model seperti ini dia sudah double blower semua ya. Jadi AC juga kita cek juga masih dingin. Di bagian sini ada kantong penyimpanan, di sini ada cup holder 2. Terus di sini ada handle tangan buat keluar dan masuk jadi bisa lebih mudah. Terus di bagian sini juga ada cup holder 3 tempat penyimpanan terbuka. Terus door trim secara keseluruhan masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus sudah dilengkapi dengan child lock serta sealer di pinggir pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut ke bagian belakang. Pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke, kita ke bagian belakang. Ini bagian belakang. Di sini ada semprotan air wiper, kaca belum dilengkapi dengan defogger. Ada list chrome di bagian sini serta di sini ada wiper belakang. Oke, sudah dilengkapi 2 sensor parkir di bagian belakang serta ada tanduknya di bagian belakang. Terus ini salah satu ciri khas salah satu ini ya. Kalau indikasi bahwa kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari ujung knalpot. Terus ban cadangan ada di bagian bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping ban. Ini juga nih, tadi kita hampir sama antara kiri dan kanan. Sekarang kita periksa di door trim. Kondisi door trim secara keseluruhan masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus ini child locknya. Terus di bagian sini sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Kita lanjut ke pintu bagian depan sebelah kiri. Di sini door trim kondisi juga masih oke. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus sealer pintu juga kita periksa. Pastikan bahwa kondisi sealer pintu itu oke. Ya, ini bagian depan, bagian dashboard. Sekarang kita periksa secara detail bagian dashboard. Oke, untuk setirnya sendiri ini dia modelnya soft touch ya. Soft touch bukan jahitan. Kondisinya juga kulit jeruknya juga masih oke. Terus di sini ada tombol klakson. Terus di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Di sini ada pudar-pudar karena pemakaian ya. Mungkin sering dipegang menggunakan tangan kiri. Terus di sini cluster speedometer. Di sini ada pengaturan lampu, lampu kecil, lampu besar, lampu dim, lampu sen. Di sini ada pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Untuk fog lamp dia ada di bagian sini. Ini fog lamp. Ini fog lamp depan. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada kisi-kisi AC, di sini ada 2 kisi-kisi AC. Terus di bagian sini ada audio, dia sudah diganti dengan LCD TV. Bisa CD MP3, terus micro SD, radio FM AM.
Ini ada tombol lampu hazard, di sini ada pengaturan AC. Ini buat kecepatan angin AC sampai 4 level. Di sini ada suhu AC. Bagian bawah lagi ada asbak, colokan power outlet 12 volt. Di sini ada remote buat ininya, head unit. Di sini tuas manualnya 5 kecepatan plus bundur. Terus di bagian sini ada handle rem tangan, sama di sini ada tempat buat naruh barang nih, bisa nyelipin handphone ini kiri dan kanan. Jadi di sini ada kunci seat belt. Kunci seat belt juga bisa kita periksa. Kalau di bagian dalamnya ini ada karat atau sisa selumpur, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus di sini ada konsol box tengah. Terus di bagian sini ada airbag, sini kisi-kisi AC. Di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Di bagian depan pun juga sama, cup holder juga dia royal ya, ada 3 cup holder, tempat penyimpanan terbuka. Di bagian atas ini ada handle tangan. Terus di sini sun visor dilengkapi dengan cermin, kaca spion tengah belum dilengkapi dengan pengaturan kesilauan. Di sini ada lampu baca. Terus di bagian sini ada sun visor supir tapi tidak ada cermin. Oke, mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Deluxe manual tahun 2014. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini, jadi jangan lupa diklik ya di bagian bawah. Terus pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Serta jangan lupa juga, jika kita membeli mobil bekas, pastikan sebelum kita menentukan pilihan, test drive dulu mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, rasa berkendaranya masih enak atau tidak, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, koplingnya masih enteng atau tidak, terus perpindahan giginya juga masih enak atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini. Nih pas di belakang, dia di hook. Stok kami juga banyak nih sampai ke seberang sana. Ada sekitar 30 unit lebih. Terus area kami ada di sini, di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau dikenal dengan POS ya, atau POSH. Ini gerbang utama menuju Zal Motor juga mudah, dari gerbang utama tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit pas di hook Zal Motor. Area parkir luas, jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Terus jangan lupa juga follow sosmed kami ya, juga lengkap ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Serta di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil Xenia yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.